Bab 1231. Apakah kalian ingat ketika Martin dipaksa mengunjungi keluarga Anderson di luar negeri? Tuan Johnston Sir, mengalihkan pandangannya ke Jared dan Nicole. Keluarga Anderson. Apakah kau berbicara tentang keluarga Luke? Nicole mengernyitkan alisnya dan bertanya. Kau benar. Kudengar Putri Luke telah dikaitkan dengan beberapa keluarga berpengaruh di luar negeri dan mereka akan kembali untuk berdoa. Namun, saya tidak tahu apakah itu benar. Doa? Tanya Nicole, terkejut saat melihat Tuan Johnston Sir. Ya, mengapa aku tidak tahu sedikit pun tentangnya? Nicole menatap Jared dengan bingung. Jared menggelengkan kepalanya karena dia juga tidak tahu. Kebanyakan orang di sini sudah lupa tentang keluarga Anderson. Selain itu, hanya sedikit dari mereka yang akan kembali kali ini, dan mereka merahasiakannya. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Johnston Sir menjelaskan. Kakek, mengapa kakek tidak pernah menceritakan hal ini sebelumnya? Jared memasang ekspresi aneh saat menanyakan pertanyaan itu kepada Tuan Johnston Sir. Anda tidak mau repot-repot bertanya, jawab Tuan Johnston Sir. Jared mendesah tak berdaya. Tidak ada acara khusus yang membenarkan perlunya doa sekarang, namun, mereka datang jauh-jauh ke sini. Bukankah itu sedikit? Nicole menatap Jared sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Jared dapat memahami apa yang Nicole coba katakan saat ekspresinya menjadi serius. Tiba-tiba, gambaran mental dari sosok yang Nicole lihat di jalan muncul di hadapannya. Ia punya firasat bahwa segala sesuatunya sebenarnya lebih rumit daripada yang ia kira setelah mendengar apa yang dikatakan Johnston Sir. Kakek, apa lagi yang kamu ketahui tentang keluarga Anderson? Nicole menatap Tuan Johnston Sir, mencoba mendapatkan setiap informasi tentang keluarga Anderson secepat yang dia bisa. Konon, keluarga Anderson bertemu dengan keluarga Defoe di sebuah jamuan makan setelah mereka meninggalkan negara itu. Namun, entah mengapa kedua keluarga itu mulai semakin dekat. Setelah itu, mereka mengumumkan pernikahan kedua keluarga itu, dan keluarga Defoe menyerahkan sebagian harta benda mereka kepada keluarga Anderson untuk dikelola. Saat itulah keluarga Anderson mulai kembali relevan, kata Johnston Sir, menceritakan semua yang diketahuinya. Nicole menjadi semakin khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan Johnston Sir, sepertinya Joyce telah menemukan seseorang yang mendukungnya. Kalau tidak, dia tidak akan kembali untuk berdoa. Saya khawatir Martin belum tahu tentang ini. Saya tidak tahu kalau keluarga Anderson begitu tangguh. Terima kasih sudah memberitahu saya sesuatu yang sangat penting, kakek. Nicole menatap Tuan Johnston Sir, dengan penuh rasa terima kasih. Kita ini keluarga, tidak perlu bersikap begitu sopan, kata Johnston Sir, sambil tersenyum lembut. Johnston Sir, melihat keluar jendela sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Jared dan Nicole. Sekarang sudah larut malam. Kalian sebaiknya pulang dan beristirahat. Baiklah, kami sudah cukup lama mengganggumu. Sekarang saatnya kami pergi. Jaga kesehatanmu. Aku akan mengunjungimu lagi saat aku kembali nanti, kata Nicole sambil berdiri. Kakek, kami berangkat sekarang. Jared ikut berdiri. Tuan Johnston Sir, memandang mereka dan mengangguk. Saat mereka berjalan di koridor, Jared bertanya, apakah kita akan kembali ke tempatku atau rumah nenek malam ini? Tidak juga. Aku harus pergi dan bicara dengan Martin. Nicole menatap mata Jared dan berbicara. Jared membalas tatapannya. Ia tahu bahwa wanita itu ingin memberitahu Martin tentang perkembangan penting ini sesegera mungkin. Baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana bersama. Apa kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan? Tanya Nicole. Tidak ingin membuang-buang waktu berharga Jared karena dia bisa menceritakannya sendiri kepada Martin. Apakah kau mencoba menyingkirkanku? Jared melirik Nicole dengan ekspresi yang seolah-olah sedang menanyainya. Bab 1232. Jangan salah paham. Aku hanya khawatir kamu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kalau begitu, ayo kita berangkat bersama, kata Nicole sambil berjalan keluar, lalu pergi mengambil mobilnya di tempat parkir. Apakah kamu akan menyetir? Tanya Jared. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa meninggalkan mobilku di sini, kan?
Nicole menatap Jared. Max, ambil mobil dan pergi, perintahnya. Kemudian, Jared mendekati mobil Nicole dan berkata, saya yang menyetir. Mereka meninggalkan rumah sakit dengan Lamborghini mereka dan menuju ke tempat Martin berada. Kemudian, Nicole mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Martin. Martin menjawab telepon setelah beberapa detik. Halo, Nicole. Martin, di mana kamu sekarang? Tanya Nicole, menanyakan lokasinya secara langsung. Saya sedang berada di kantor pabrik saya. Ada apa? Tanya Martin. Kenapa kamu masih di sana? Sudahlah. Kita bicara nanti saja. Tunggu aku di kantormu. Kata Nicole, lalu menutup telepon. Apa katanya? Tanya Jared setelah menyadari Nicole mulai tampak jengkel. Martin masih di kantornya di pabrik itu. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan di sana, kata Nicole dengan bingung. Para karyawan masih merenovasi tempat itu. Kurasa dia hanya khawatir, Jared menjelaskan, karena dia bisa memahami maksud Martin. Nicole mengerutkan kening sambil menatap Jared tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kau kembali ke rumahmu hari ini, kan? Bagaimana kabar orang tuamu? Jared mengalihkan pandangannya ke Nicole dan bertanya. Mereka baik-baik saja. Orang tuaku bahkan menyebutkan tentangmu saat kita berbicara. Dan mereka bilang sudah lama mereka tidak bertemu denganmu. Kamu pergi ke luar negeri, lagi pula aku juga sibuk, Jared menjelaskan. Aku tahu, kata Nicole, tidak menyalahkannya. Jared tersenyum tipis padanya sebelum bertanya, apakah Norah masih tinggal di Riddle Residence? Mendengar Jared tiba-tiba menyebut nama Norah, Nicole terdiam sejenak sebelum menjawab, tidak. Kudengar dia mengikuti orang tuanya pulang setelah mereka keluar dari rumah sakit. Begitu, Jared mengangguk kecil. Tanpa Norah di dekatnya, Nicole mungkin tidak perlu berurusan dengan gangguan di rumahnya. Nicole menatap Jared, ingin bercerita tentang orang tuanya yang mendesaknya untuk segera menikah. Namun, mereka hanya menyebutkannya sekilas, jadi, Nicole merasa tidak perlu menceritakannya sekarang. Karena itu, dia berubah pikiran dan menelan kembali kata-katanya. Tiba-tiba, telepon Jared berdering, membuatnya melirik sekilas ide penelepon sebelum meletakkan teleponnya tanpa menjawab panggilan. Melihat apa yang dilakukannya, Nicole bertanya, mengapa kamu tidak menjawab teleponnya? Oh, itu tidak penting, kata Jared sambil membalik ponselnya. Nicole berhenti sejenak dan melirik bagian belakang ponselnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya. Mereka tiba di pabrik bacon, di mana banyak pekerja sedang membersihkan sampah di dalamnya. Nicole turun dari mobil dan melihat ke sekeliling. Mereka tampak cukup efisien. Mungkin butuh waktu 2 minggu untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Jared menghampirinya dan berkata, ayo pergi. Martin masih menunggu kita di kantornya. Nicole melirik Jared sebelum berjalan menuju kantor Martin. Bab 1233. Di atas, Martin sedang duduk di kursi sambil beristirahat dengan mata terpejam. Nicole dan Jared masuk dan mengetuk meja. Nicole, Tuan Johnston, Anda di sini. Martin membuka matanya dan melihat mereka berdiri di depannya. Kau tampak sangat lelah. Apakah kau tidak beristirahat dengan baik selama 2 hari terakhir? Nicole menatap mata Martin yang merah. Semua orang sibuk di luar. Sebagai orang yang bertanggung jawab, bagaimana saya bisa beristirahat di saat-saat seperti ini? Martin bangkit dan menuangkan secangkir air untuk mereka masing-masing. Kau tidak perlu melakukan itu. Aku datang ke sini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Nicole pergi ke sofa dan duduk, menatap Martin dengan ekspresi serius. Martin pun duduk, lalu menatap Nicole dan Jared dengan ekspresi bingung. Ada apa? Apa yang kamu ketahui tentang bisnis keluarga McCarthy di luar negeri? Nicole menatap matanya dan bertanya. Martin tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening ketika mendengar nama McCarthy diucapkan. Keluarga McCarthy. Aku tidak mendengar satupun hal tentang mereka sejak mereka bermigrasi. Nicole kemudian bertanya, apakah Joyce tidak menghubungimu lagi? Mata Martin berbinar saat ingatannya kembali, dan dia berkata, dia meneleponku sekali, tetapi aku tidak menjawab, dan aku juga tidak menelepon balik. Apa yang terjadi?
Mengapa kau menyinggung soal keluarga McCarthy? Martin menatap Nicole dengan ekspresi bingung. Ia tidak mengerti mengapa Nicole menyebut-nyebut keluarga McCarthy. Nicole menatap mata Martin, dan dengan nada suara serius, dia berkata, "Saya mendengar bahwa keluarga McCarthy telah bangkit dari kematian." "Apa maksudmu, bangkit dari kematian?" Martin menatapnya sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Nicole. Keluarga McCarthy telah menikahkan salah satu putri mereka dengan keluarga yang cukup terkemuka di luar negeri. Segalanya berjalan sangat baik bagi mereka. Ada berita tentang mereka yang kembali ke sini untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka, kata Nicole, menceritakan semuanya kepada Martin. Martin tertegun sejenak ketika mendengar berita yang disampaikan Nicole. Banyaknya informasi dan sifatnya terlalu berat untuk diterimanya. Saya juga kaget waktu pertama kali mendengarnya. Saya tidak menyangka Joyce akan mencaci maki orang asing, kata Nicole, menahan diri untuk tidak menanggapi komentar sarkastis itu. Ya, aku tidak menyangka mereka begitu ulet, jawab Martin. Dia bingung, karena tidak pernah menyangka keluarga McCarthy akan mencapai posisi seperti sekarang. Ini bukan masalah besar. Kami telah menyelesaikan masalah antara kami sebelum mereka meninggalkan negara ini. Yah, tidak masalah apakah mereka ada di sini untuk menghormati leluhur mereka, selama kita semua mengurus urusan kita sendiri, kata Martin dengan ekspresi tenang di wajahnya. Yakin bahwa semuanya sudah berakhir, Martin berpikir, selama mereka tidak mengganggu kita, dan kita tidak mengganggu mereka, semuanya akan baik-baik saja. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Jared menatap Martin dengan mata cekungnya dan memperingatkannya. Martin menatap mata Jared dan berpikir, apa maksud Tuan Johnston? Jared, menyadari bahwa Martin tidak mengerti apa yang ia maksud, melanjutkan, ada sejumlah hal yang dapat dengan mudah Anda lupakan dan tidak perlu dipikirkan lagi. Terkadang, Anda bahkan tidak akan bereaksi jika hal itu terjadi lagi. Namun, bagi sebagian orang, melupakan dendam pribadi bukanlah hal yang mungkin, terutama mereka yang terluka selama proses tersebut. Sebagian orang mungkin akan melakukan segala cara untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang telah menyakiti mereka, hanya untuk memberitahu mereka bagaimana perasaan mereka. Hanya dengan begitu mereka akan merasa puas. Jika tidak, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Perkataan Jared membuat Martin sadar akan kenyataan situasinya. Sepertinya aku harus waspada. Nicole, apakah kamu tahu kapan keluarga McCarthy akan kembali untuk memberi penghormatan terakhir? Tanya Martin dengan ekspresi serius. Aku tidak tahu tanggal pastinya, tapi aku akan memastikan untuk memperhatikannya dengan saksama. Kau juga harus memperhatikannya, desak Nicole. Mendengar ini, Martin menundukkan kepalanya sedikit dan mulai berpikir. Ada hal aneh yang terjadi dalam perjalananku ke rumah sakit hari ini. Nicole menatap mereka berdua. Ada apa? Jared mengerutkan kening pada Nicole, sementara Martin juga menatapnya. Saat saya menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau di persimpangan, ada siluet yang familiar melaju melewati mobil saya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas siapa dia karena kecepatannya, tetapi saya bisa melihat sosok yang tampak seperti seorang wanita, kata Nicole. Saat itulah Jared dan Martin memikirkan siapa orang itu, dan saling berpandangan pada saat yang sama. Bab 1234. Jared lalu bertanya, menurutmu siapa orangnya? Nicole memikirkannya sejenak, dan perlahan, dia berkata, Joyce McCarthy. Begitu dua kata itu keluar dari mulutnya, Martin tersentak. Apakah dia kembali lebih awal? Sulit untuk memastikannya, tetapi aku punya firasat bahwa dia ada hubungannya dengan kebakaran di pabrik itu, kata Nicole, memberi mereka tebakan. Tidak mungkin, dialah yang membakar pabrik itu. Martin mengerutkan kening karena tidak percaya saat dia mulai merenungkannya juga. Tidak ada kepastian sampai sekarang. Klaus belum kembali dengan bukti apapun, dan kami tidak tahu pasti apakah Joyce McCarthy ada di kota ini sekarang. Ini semua hanya spekulasi kami. Nicole tidak memiliki petunjuk sedikit pun, dan tebakannya pun terlalu tiba-tiba. Kau harus waspada. Perhatikan orang-orang dan hal-hal yang terjadi di sekitarmu. Jangan lengah sampai kebenaran terungkap. Aku benar-benar khawatir kau akan berada dalam bahaya,
Nicole memperingatkan sambil menatap mata Martin. Yah, kamu juga harus memperhatikannya. Dia juga tidak begitu menyukaimu, Martin mengingatkan. Ia masih ingat perbuatan merusak yang dilakukan Joyce, karena cemburu terhadap Nicole dan Jared. Tidak apa-apa. Jika aku tahu dia terlibat dalam kebakaran pabrik, aku tidak perlu dia datang kepadaku. Sudut mulut Nicole sedikit melengkung, dan saat dia berbicara, matanya menjadi kosong. Kehangatan membuatnya seolah-olah dia bisa membekukan apapun yang ditembus pandangannya. Pulanglah dan beristirahatlah. Aku khawatir kau akan pingsan setelah pembangunan selesai. Jika itu terjadi, tidak akan ada yang mengelola pabrik. Nicole menatap Martin dengan ekspresi serius, karena dia benar-benar khawatir dengan kondisi fisik Martin. Baiklah, aku akan kembali sebentar lagi, jawab Martin. Baiklah, kurasa itu saja untuk saat ini. Ayo pergi. Kami akan menghubungi Anda jika kami menemukan perkembangan baru. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Martin, Nicole dan Jared meninggalkan pabrik, dengan Martin melambaikan tangannya kepada mereka sambil melihat mereka pergi dengan mobil mereka. Kemudian, dengan maksud ingin mengetahui sejauh mana kemajuannya, ia menghampiri para karyawan yang sedang sibuk bekerja dan bertanya, bagaimana dengan pembersihannya? Kami sudah membersihkan lebih dari separuhnya. Mungkin besok pagi sudah selesai, jawab salah satu dari mereka. Kerja bagus semuanya. Charles, pergilah dan belikan semua orang makanan nanti, perintah Martin. Ya, Tuan, sahut Charles sebagai jawaban. Terima kasih, Tuan, kata karyawan lainnya. Martin tersenyum dan melambaikan tangannya, setelah itu ia berjalan berkeliling untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Di dalam mobil, Jared menatap Nicole, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Nicole berkata, ayo kembali ke vilamu. Jared menatapnya dengan heran, mengapa kamu tidak pergi ke rumah nenekmu hari ini? Aku khawatir, tidak apa-apa. Nicole tergagap karena tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Aku ingin mendengarkanmu. Jared selalu tersenyum, membuatnya tampak seolah menggoda Nicole adalah kesenangan terbesarnya. Aku tidak ingin memberitahumu. Nicole menyilangkan lengannya dan menatap ke depan. Lamborghini itu melaju kencang di jalan, dan tak lama kemudian, mereka tiba di Villa Jared. Setelah memarkir mobil, mereka berdua keluar dan masuk ke villa bersama-sama. Apa yang ingin kamu makan? Tanya Jared. Nicole menyadari perutnya kosong. 2 porsi steak. Kamu bukan orang yang pilih-pilih makanan, tapi, kamu malah memesan steak di waktu yang sudah larut seperti ini. Jared menatapnya dan langsung berlari ke dapur sambil tersenyum. Bab 1235. Karena kamu ingin makan steak, masuklah dan bantu aku. Keterampilan memasak Jared berarti dia tidak memerlukan bantuannya, tetapi berada di dapur sendirian bisa jadi membosankan, jadi dia memanggilnya, berharap dia bisa menemaninya saat dia melakukannya. Jared, sejak kapan kamu butuh bantuan saat memasak? Nicole melepas mantelnya dan melangkah ke dapur. Jared menatapnya sambil tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu bahwa ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya saat ia datang. Apa yang harus aku lakukan? Nicole menatapnya dan bertanya. Bersihkan keringatku, kata Jared sambil tersenyum. Mendengar itu, Nicole tertegun sejenak. Apakah dia gila? Dia baru saja memulai dan tidak ada masalah. Jared, bahkan tidak ada setetes keringat pun, apa yang sedang aku seka? Nicole menatapnya dengan bingung. Tidak mungkin, aku sudah bisa merasakannya. Kau tidak berencana untuk bermalas-malasan, kan? Kata Jared, sengaja mempermainkannya. Tak yakin, Nicole menatapnya dan berkata, tidak, oke. Lalu, dia mengambil handuk dan dengan hati-hati menyeka keringat imajiner di dahinya. Jared, bisakah kau menundukkan kepalamu sedikit? Tanya Nicole setelah menyeka beberapa kali, dan saat melakukannya, ia hampir saja menempelkan wajahnya ke wajah Nicole, sehingga memungkinkannya untuk mencium wangi rambut Nicole. Apakah jarak ini baik untukmu? Kau sengaja melakukannya, bukan? Nicole dengan lembut mendorong wajahnya menjauh, dan terus menyeka. Bukankah kau yang menyuruhku menundukkan kepala? Kenapa? Ada apa? Tanyanya, sebelum senyum sinis muncul di sudut mulutnya.
Tidakkah menurutmu kau terlalu menundukkan kepala? Kau pada dasarnya menempelkannya tepat di wajahku, balas Nicole. Dia sangat buruk dalam mempermainkanku. Situs belanja online untuk pakaian desain rashari.in. Oh benarkah? Dan disitulah aku bertanya-tanya mengapa begitu halus dan berbau seperti parfum. Kata Jared dengan ekspresi ketidakpuasan yang jelas. Ada apa dengan raut wajahmu itu? Kau tidak menyukainya. Nicole menggigit bibir bawahnya dan menatapnya dengan tatapan mengancam. Tidak, aku suka. Kau membantuku dengan menyeka keringatku, Jared bersikeras. Aku tidak akan mengelapnya lagi. Akan selalu ada lebih banyak lagi, tidak peduli seberapa sering aku mengelapnya. Nicole meletakkan handuknya dan berdiri di samping untuk melihat Jared memasak. Baiklah, kalau begitu kau bisa berhenti mengelapnya. Ada celemek di sana, bantu aku dan bawa ke sini. Perintah Jared, sambil memikirkan cara lain untuk menyiksanya. Nicole meliriknya tanpa daya dan berpikir, akulah yang ingin makan steak. Kurasa aku tidak punya pilihan selain menggigitnya. Ini celemek yang kamu inginkan. Nicole menyerahkan celemek itu kepadanya. Jared merentangkan tangannya, sengaja melihat noda berminyak di tangannya, lalu berpura-pura memakai celemek, dan gagal melakukannya bahkan setelah beberapa kali mencoba. Nicole, yang berdiri di samping, mendesah sementara dia menunggu pertolongannya. Berhenti bergerak, aku akan mengikatnya untukmu. Nicole melilitkan celemek di pinggang Jared, membuat sudut mulut Jared berkedut penuh kemenangan. Sudah diikat. Terima kasih. Jared menatapnya dengan senyum di bibirnya. Bab 1236. Cepatlah masak steaknya. Aku sudah sangat lapar. Nicole menatap steak di atas panggangan dan perutnya berbunyi. Baiklah. Sebentar lagi siap. Jared menatap Nicole dengan penuh kasih sayang, lalu mulai memanggang steak dengan sangat serius. Jared membawa steak itu ke ruang makan setelah steak itu matang. Saat itu, Nicole sudah memegang pisau dan garpu, siap mencicipi steak itu. Kemudian, dia menatap Nicole, yang tampak seperti balita yang menunggu untuk diberi makan, dan tersenyum, apakah kamu lapar sekali? Apakah kamu tidak makan banyak di rumah Riddle? Ya, semua hidangannya lezat, dan semuanya juga favoritku, jawab Nicole sambil meneteskan air liur saat mengingat makan siang yang ia santap siang tadi. Benarkah? Aku seharusnya pergi ke sana bersamamu lebih awal, canda Jared. Nicole kemudian memotong sepotong daging sapi dan mengunyahnya. Dagingnya sangat empuk. Daging sapi panggang buatanmu adalah yang terbaik. Kamu harus membayar steak lezatku, canda Jared. Baiklah. Sebutkan harganya. Nicole melanjutkan makannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Apakah kamu tidak takut aku akan mematok harga yang mahal? Jared menatapnya. Tidak, tidak peduli seberapa mahalnya harga steak, aku tidak akan bangkrut. Nicole melirik Jared. Ia sudah menduga bahwa Jared tidak akan menerima uangnya, jadi ia yakin bahwa ia akan baik-baik saja. Memang, tapi bagaimana kalau uang bukan cara pembayarannya? Tanya Jared. Sudut mulutnya sedikit terangkat dengan kilatan nakal di matanya. Nicole berhenti sejenak saat sedang memotong steaknya, lalu mendongak menatap Jared. Apa maksudnya? Dan apa sih metode pembayaran yang sedang kau bicarakan? Nicole bertanya pada Jared dengan tatapan tajam. Tenang saja, jangan khawatir, makanlah dulu. Jared menghiburnya sambil tersenyum dan mulai memakan steaknya dengan puas. Wah, steak hari ini benar-benar enak, katanya sambil membanggakan. Nicole dengan gugup menghabiskan steaknya dan bersiap meninggalkan ruang makan di bawah tatapan Jared. Aku sudah selesai makan, kau bisa santai saja. Nicole perlahan menaiki tangga, lalu bergegas masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Kemudian, ia menghela napas lega. Jared merasa lucu melihat Nicole berlarian seperti kelinci yang ketakutan dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia meletakkan perkakasnya dan berjalan ke atas. Setelah melewati kamar Nicole, ia berhenti. Nicole sedang duduk di tempat tidurnya ketika mendengar suara langkah kaki di luar, dan saat itulah hatinya menegang. Dia tidak akan masuk, kan? Setelah sedetik berlalu, hentakan langkah kakinya bertambah cepat dan menghilang sepenuhnya. Nicole langsung merasa lega. Jared masuk ke ruang kerjanya dan duduk, dan ketika dia mengeluarkan ponselnya,
dia melihat pesan dari bawahannya di luar negeri. Tuan Johnston, kami telah menemukan Henry. Dia tampaknya telah berlindung dengan orang asing. Ada pengawal yang mengikutinya kemana-mana. Kita tidak bisa mendekatinya. Orang asing. Jared tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa semua kontak Henry adalah penduduk setempat. Para kepala eksekutif dari seluruh dunia tahu tentang dia, dan tidak ada yang berani menentang keluarga Johnston hanya untuk melindunginya. Siapa yang bersedia menerimanya? Luncurkan penyelidikan tentang latar belakang orang asing yang menerimanya. Jangan biarkan Henry mengetahui siapa Anda. Ya, Tuan. Kemudian, Jared menelepon Max dan memberi instruksi, lacak pergerakan McCarthy dan konfirmasikan apakah Joyce ada di negara ini. Ya, Tuan, jawab Max. Setelah menutup telepon, Jared mulai merenung, matanya menunjukkan gelombang kegelisahan. Saat itulah ponselnya berbunyi dengan nada notifikasi. Mengira itu adalah pesan dari salah satu anak buahnya di luar negeri, ia mengangkat ponselnya untuk memeriksanya. Bab 1237. Tuan Johnston, apa yang sedang Anda lakukan? Mengapa Anda tidak sempat menjawab telepon saya? Ternyata, itu dikirim oleh Fiorella. Jared mendesah dan berpikir, mengapa dia masih merindukanku? Jared menjawab dengan acuh tak acuh, karena akan tidak sopan jika mengabaikan begitu saja pesan itu. Ada terlalu banyak hal yang harus saya tangani akhir-akhir ini. Saya sibuk sepanjang hari. Saya pasti melewatkannya. Saya mendengar tentang kebakaran di pabrik The Bacon. Jangan terlalu marah, keadaan akan membaik seiring berjalannya waktu. Fiorella menghiburnya. Apakah kamu akan ke kantormu besok? Jared menatap pesan yang dikirimnya dan menghentikan semua tanggapannya sejenak. Apa maksudnya? Dia tidak akan datang ke kantor untuk menemuiku, kan? Saya tidak yakin. Jared menjawab dengan nada ambigu. Tidak apa-apa. Kamu mau ke kantor atau ke Martin? Aku tahu alamat kedua lokasi itu. Pokoknya, ini sudah malam. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Silakan istirahat. Pasti sangat menegangkan akhir-akhir ini. Aku akan lihat saja nanti. Kamu besok. Fiorella mengiriminya pesan dan emotikon selamat malam. Jared menatap pesan Fiorella dengan kaget. Ada apa dengan Fiorella? Apakah dia benar-benar akan datang menemuiku besok? Jika dia bertemu Nicole, akan terjadi kesalahpahaman besar. Saya terlalu sibuk untuk menemani Anda akhir-akhir ini, Nona Fisher. Saya akan mengunjungi Anda lain waktu. Jared segera mengedit teksnya dan mengirimkannya sebelum menunggu balasannya. Beberapa menit berlalu, namun tidak ada balasan. Sepertinya dia tertidur. Pada titik ini, Jared merasa khawatir tentang apa yang harus dilakukannya keesokan harinya, dan setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya. Ia hanya bisa membiarkan semua berjalan sebagaimana mestinya. Ia berjalan keluar dari ruang kerjanya dan menuju kamar Nicole. Kemudian, ia mendorong pintu dengan tangannya, tetapi ternyata tangannya tidak bergerak. Kau mengunci pintunya. Apa kau pikir pintu itu bisa menahanku untuk masuk? Mulut Jared sedikit melengkung, dan dia berjalan pergi sebelum kembali sambil membawa sebuah kunci. Nicole sedang tertidur di tempat tidur ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang membuka kunci pintu. Karena khawatir, dia segera menyalakan lampu dan duduk, menatap pintu dengan mata terbuka lebar. Pintunya rusak. Sepertinya dia punya kuncinya, gumam Nicole. Pintu terbuka dengan bunyi klik. Itu adalah kunci ke-6 yang dicoba Jared. Jika dia tidak bisa membuka pintu dengan kunci itu, dia pasti sudah mendobrak pintu itu. Tetapi saat pintu itu terbuka, dia mendorongnya hingga terbuka dan masuk. Dia mengira Nicole sedang tertidur lelap di tempat tidur dan tidak menyangka lampu kamar tidur menyala dan Nicole sedang duduk di tempat tidur sambil menatapnya. Kenapa kamu belum tidur? Jared menatap Nicole dengan heran. Aku hampir tertidur, dan kau membangunkanku. Nicole menatapnya dengan cemas. Jadi, aku membangunkanmu. Jared meletakkan sekumpulan kunci yang ada di tangannya di atas meja dan berjalan menuju tempat tidur. Ya, benar sekali. Dan kenapa kau ada di sini? Tanya Nicole dengan waspada. Jared tersenyum mendengar kata-kata Nicole. Tentu saja aku di sini untuk tidur. Menurutmu apa yang sedang kulakukan? Saat itulah dia perlahan mendekati Nicole.
Jangan mendekat. Nicole mundur tanpa menyadarinya. Apa yang kau takutkan? Jared menatap Nicole dengan tatapan jahat saat Nicole menatapnya dengan mata setengah terbuka. Jelas terlihat bahwa Nicole merasa sangat mengantuk. Kamu bisa tidur dengan tenang. Jared mendekat dan berbaring dengan lembut sambil memeluknya. Kemudian, Nicole tertidur nyenyak di pelukan Jared. Bab 1238. Setelah itu, mereka berdua tidur hingga matahari terbit. Nicole terbangun karena suara teleponnya. Ia meraba-raba dengan ceroboh dan akhirnya menyentuh Jared. Sambil mengernyitkan alisnya, ia langsung terbangun. Kemudian, ia segera menarik tangannya dengan jantungnya yang berdebar kencang. Pada saat ini, Jared juga sudah setengah sadar. Ia mendongak dan mendapati Nicole duduk di sana dengan linglung. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Jared tiba-tiba terdengar, yang hampir mengejutkan Nicole hingga terjatuh dari tempat tidur. Melihat hal itu, Jared segera meraihnya dan menariknya ke dalam pelukannya sebelum menjepitnya ke tempat tidur. Keduanya saling menatap, jantung Nicole berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Kenapa kau masih bangun? Gumam Nicole sambil menatap mata Jared. Bukankah kau yang membangunkanku? Jared membantu merapikan rambutnya yang berantakan, dan saat godaan lembut itu membuat Nicole mendekatkan tangannya ke dadanya, Jared memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaratkan ciuman ringan di wajahnya. Dia duduk sambil tersenyum dan menatapnya, apakah kamu akan bangun dalam waktu dekat? Nicole langsung duduk setelah mendengar pertanyaan Jared. Ia lalu mencari-cari ponselnya dan memeriksanya. Setelah mendapat panggilan tak terjawab dari Klaus, dia segera menelepon kembali. Klaus, apakah hasilnya sudah kembali? Tanya Nicole. Ya, baiklah, tunggu di sana. Aku akan segera ke sana. Nicole buru-buru menutup telepon, mengenakan pakaian ganti, dan berjalan keluar. Mau kemana? Tanya Jared, melihat dia sedang terburu-buru. Aku akan ke pabrik. Hasil tesnya sudah keluar, kata Nicole, dan hendak pergi ketika Jared menghentikannya. Tunggu, ada apa? Karena hasilnya sudah keluar, tidak perlu terburu-buru. Aku akan pergi bersamamu setelah kita sarapan, kata Jared dengan tenang sambil mengenakan pakaiannya. Kamu tidak pergi ke kantor hari ini. Nicole menatap Jared dengan heran. Bukankah perusahaannya penuh dengan banyak hal yang harus dia tangani? Pikirnya. Aku akan mengirimmu ke sana karena aku juga perlu melihat hasilnya. Jared berjalan melewatinya dan turun ke bawah. Nicole mengikutinya ke ruang makan di mana Jared kemudian dengan cepat menyiapkan 2 porsi sarapan dan memakannya sebelum mengantarnya ke pabrik Martin. Ketika mereka tiba di kantor Martin, Klaus dan Martin sudah ada di sana, melihat hasil tes. Menyadari bahwa Nicole dan Jared datang, Klaus buru-buru membawakan hasil tes itu kepada mereka. Tuan Johnston, Nona Riddle, lihatlah, katanya. Nicole mengambil kertas itu dan memeriksanya dengan saksama, Jared di sampingnya melakukan hal yang sama. Saat mereka membaca dari baris kedua hingga terakhir, ekspresinya menjadi semakin marah. Tanpa disadari, alisnya menyempit hingga tampak seperti saling bertautan. Lihat, Nicole menyerahkannya pada Jared. Sepertinya ini adalah hal yang menyebabkan kebakaran, kata Jared setelah membaca lembar ujian. Itu benar, Martin. Apakah ada ini di pabrikmu? Nicole bertanya pada Martin. Martin merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Apa kamu yakin? Saya yakin. Bahan baku di pabrik itu digunakan untuk memproduksi peralatan medis Bacon. Benda ini adalah bahan kimia yang mudah menguap yang tidak kita perlukan, jadi tidak masuk akal bagi AS untuk membelinya, bantah Martin dengan tegas. Sekarang semuanya mulai terungkap. Karena ini bukan dari pabrik, pasti dibawa oleh orang lain. Mata Nicole menyipit. Kau harus menyelidiki para pekerja di pabrik itu. Periksa semua orang kecuali dirimu sendiri, Nicole mengaku sambil menatap mata Martin. Bab 1239. Apakah ini perlu? Tanya Martin, khawatir akan reaksi pekerja tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap mereka. Ya, Nicole menjawabnya dengan tegas. Ngomong-ngomong, ada satu pertanyaan. Apakah Anda baru saja merekrut karyawan baru? Tanya Nicole, tiba-tiba teringat akan hal itu. Ya, minggu lalu, petugas pemeliharaan terlalu sibuk.
Mereka bersikeras agar kami mendatangkan lebih banyak pekerja. Mereka telah bekerja keras, jadi saya setuju. Martin menatap Jared dan Nicole sambil mengenang. Berapa banyak orang yang direkrut? Ada 5. Fokuslah pada penyelidikan kelima orang ini, saran Jared. Baiklah, aku akan segera melakukannya, kata Martin. Tunggu, Nicole menghentikan Martin yang hendak pergi. Ada yang lain. Martin berbalik untuk melihat Nicole. Carilah alasan untuk melakukan itu. Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah menakut-nakuti mereka, saran Nicole. Baiklah, Martin keluar setelah mereka selesai berbicara. Kemudian, Nicole menoleh ke arah Klaus dan berkata, kamu sudah bekerja keras. Pulanglah dan beristirahatlah. Sama-sama, ini memang pekerjaanku, kata Klaus dengan hormat, dan menatap Jared, yang mengangguk sebelum Jared pergi. Nicole melirik Jared dan berkata, mereka benar-benar anak buahmu. Aku tidak bisa memerintah mereka. Tentu saja, jika mereka menerima perintah dari semua orang, apakah mereka masih akan menjadi anak buahku? Jika kau ingin dia mendengarkanmu, aku bisa memerintahkannya untuk melakukannya, kata Jared sambil menatapnya. Tidak, lebih baik kau simpan saja dia untuk dirimu sendiri. Tidak ada yang penting di sini lagi. Kembalilah ke kantormu dan lanjutkan pekerjaanmu, Nicole mendesak Jared. Apakah kamu akan tinggal di sini? Jared menatapnya dan bertanya. Tidak juga, mungkin aku akan pulang sebentar lagi, atau kau ingin aku menemanimu ke kantor? Nicole mengangkat alisnya sambil menatapnya. Jared berpikir, jika dia mau, dia bisa memikirkannya. Jared awalnya ingin membawanya ke kantor, tetapi ketika dia tiba-tiba teringat pesan teks yang dikirim Fiorella kepadanya tadi malam, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, karena Fiorella akan datang ke kantor untuk menemuinya hari ini. Itu tidak perlu. Kamu sudah bekerja cukup keras. Mengapa kamu tidak kembali ke rumah nenekmu dan beristirahat dengan baik? Sudah beberapa hari sejak kamu pulang. Pekerjaanmu di luar negeri pasti masih menunggumu, kan? Kata Jared, mencoba menyeimbangkan antara minatnya sendiri terhadapnya, dan keinginannya untuk mencegah kesalahpahaman lainnya. Masuk akal, katanya. Sudah waktunya saya kembali ke Laningbok. Bagaimanapun, ini minggu yang penting. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu. Aku akan menemuimu malam ini. Nicole melambai padanya. Sampai jumpa malam ini. Jared memeluknya dan berjalan keluar. Dari jendela di lantai atas, Nicole melihat Jared masuk ke mobilnya dan pergi. Ia kemudian duduk dan merenung dengan tenang. Siapa orang yang memulai kebakaran itu? Apakah ada yang mendukung mereka? Mengapa mereka membakar pabrik itu jika ada orang di baliknya? Apakah itu karena cemburu setelah mereka melihat Bacon? Atau apakah Joyce, yang mungkin kembali untuk membalas dendam? Atau ada orang lain? Banyak pertanyaan terus bermunculan di benak Nicole. Tak lama kemudian, Martin masuk dan menyadari Jared tidak ada di sana. Ia bertanya, di mana Tuan Johnston? Nicole mengangkat kepalanya dan menatap Martin. Dia sudah pergi. Apakah kau sudah mulai menyelidikinya? Ini sudah mulai berjalan. Awalnya semua orang merasa cemas, tetapi setelah saya meyakinkan mereka, semuanya menjadi baik-baik saja. Kelima orang yang baru direkrut itu sedang diselidiki sekarang, kan? Nicole bertanya pada Martin. Bab 1240. Menuju ke arah Seaview Villa, dia melanjutkan perjalanannya kembali untuk mengunjungi Nyonya Walleser, sebelum pergi, karena jika dia tidak pergi, Nyonya Walleser akan mengira Nicole telah hilang. Begitu Jared tiba di kantor, seorang asisten menghampirinya. Tuan Johnston, para direktur sedang menunggu Anda di ruang konferensi. Jared mengerutkan kening dan menatap asistennya. Untuk apa mereka ke sini? Alasan mereka ke sini sepertinya terkait dengan kebakaran di pabrik Bacon, kata asisten itu setelah mendapat informasi tentang insiden di pabrik Bacon. Ayo kita lihat. Jared berganti pakaian dan berjalan menuju ruang konferensi. Jared mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Konferensi itu hening sejenak. Tak seorang pun berani berbicara. Melihat hal ini, Jared duduk di ujung meja, menatap semua orang. Apa yang membawa semua orang ke sini hari ini? Setelah beberapa saat, seorang pria tua menatap Jared dan bertanya, Tuan Johnston,
apakah kita berinvestasi di Martins Bacon Company? Apa yang ingin kamu katakan? Jared menatap orang yang berbicara dan bertanya. Pria itu langsung mengerut, lalu menatap Jared sambil tersenyum dan berkata, kita semua mendengar tentang kebakaran di pabrik bacon, dan kebetulan kita adalah pemegang saham utama di sana, dan itulah sebabnya saya harus bertanya, apa yang menyebabkan kebakaran itu, Tuan Johnston? Apakah itu akan memengaruhi investasi kita? Apakah kalian semua punya pertanyaan yang sama? Jared bertanya sambil melihat sekeliling tanpa memberi mereka jawaban langsung. Melihat tidak ada yang berbicara, Jared melanjutkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Hasilnya akan segera tersedia. Mengenai investasi, saya rasa tidak akan terpengaruh. Bagaimanapun, The Bacon masih dianggap sebagai perangkat kelas dunia. Kami memiliki produk-produk canggih seperti ini. Apakah kami masih khawatir tidak akan ada klien? Namun, kebakaran itu memang telah menyebabkan kerugian besar bagi AS dalam hal investasi. Sekarang biaya belum kembali, semua prospek yang berkaitan dengan The Bacon menjadi dipertanyakan. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin apakah bencana yang sama tidak akan terjadi lagi? Tanya seorang pria parubaya. Apakah Anda benar-benar ingin melihat bencana lain terjadi pada industri bacon? Atau apakah kebakaran di bacon ada hubungannya dengan Anda? Jared mengalihkan semua kesalahan kepadanya dalam satu kalimat, menyebabkan semua orang di ruang rapat segera memusatkan perhatian mereka pada orang itu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kenapa aku ingin sesuatu yang buruk terjadi pada The Bacon? Aku juga bagian dari investasi itu, balas pria itu. Tuan Johnston, Anda telah berbuat jahat kepada saya dengan mengatakan ini. Saya sudah menantikan keberhasilan The Bacon sebelum terlambat. Apa hubungannya itu dengan kebakaran? Anda tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu yang memfitnah, karena itu akan membuat semua orang curiga kepada saya, kata pria parubaya itu sambil gugup. Wajahnya pucat, dan ia tak sanggup menanggung malapetaka seperti itu yang dikaitkan padanya. Jared menatapnya dengan dingin dan berpikir, dia benar-benar pengecut. Yang kulakukan hanya membuatnya takut sedikit dan dia sudah ketakutan. Dasar pengecut. Taktik Jared berhasil karena ia ingin dewan direksi mempermalukan diri mereka sendiri. Setelah mereka bungkam, Jared melanjutkan, investasi yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun jelas bagi semua orang. Dari semua proyek yang telah kami ikuti, proyek mana yang tidak menghasilkan pendapatan? Saya tidak melihat kalian datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih ketika saya membayar kalian semua dividen. Tetapi sekarang setelah sesuatu yang sepele seperti ini terjadi, kalian muncul di sini dengan celana dalam yang kusut. Akan menjadi lelucon jika orang-orang tahu tentang ini. Ngomong-ngomong, kalian semua veteran di sini, lanjut Jared. Jadi, katakan padaku, mengapa kalian tidak yakin tentang masalah ini? Ngomong-ngomong, aku punya urusan lain yang harus diurus, jadi aku tidak akan menyiapkan makan malam untuk kita semua. Kata Jared. Kata-katanya membuat semua orang yang ada di ruangan itu tersipu saat mereka berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Tunggu sebentar. Jared tiba-tiba memanggil untuk menghentikan pria parubaya yang telah menanyainya sebelumnya. Pria parubaya itu tiba-tiba menggigil, menatap Jared dengan kepala tertunduk, dan memaksakan senyum. Jared tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat gerakan itu dengan jijik, karena gerakan itu tampak lebih buruk daripada tangisan yang buruk. Lain kali, jika kau mendengar gosip, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Setidaknya luangkan waktu untuk memahami apa masalahnya, dan biarkan otakmu memproses situasi sebelum kau mengutarakan pendapatmu, mengerti? Jared menegur dengan nada suara dingin dan kasar. Lelaki itu begitu ketakutan hingga keringat dingin langsung keluar di dahinya, menyebabkan dia mengangguk dan membungkuk sebagai tanda permintaan maaf. Maaf, Tuan Johnston. Itu karena saya sedang bingung dan tidak dapat berpikir jernih. Saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Tidak, bahkan, tidak akan ada waktu berikutnya. Baiklah, kata Jared, tidak mendengarkan kata-kata yang diucapkan pria itu. Baiklah, lelaki parubaya itu bergegas meninggalkan ruang konferensi, bahkan tidak berani menoleh.